Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pimpinan di Sekolah Putri Darul Istiqomah, seluruh jajaran dewan guru, para ustaz, para ustazah yang mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama. Semoga guru-guru kita Allah muliakan. Semoga ustadz ustazah kita Allah berkahi hidupnya. Dan mudah-mudahan Sekolah Putri Darul Istiqomah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sayang, teman-teman, apa kabar semuanya? Oh gitu, jawabannya gitu. Coba kalau Ustaz tanya apa kabar biar kompak, apa jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa. Oh panjang ya. Oke. Coba. Tapi yang kompak ya, Apa kabar semuanya siang ini? Yesnya berapa kali? Satu kali, iya. Ustadz pernah dengar penelitian, kalau hanya bicara pengaruhnya hanya 3%. Jadi kalau kita bilang apa kabar semuanya, alhamdulillah, luar biasa. Itu cuma 3%. Tapi kalau pakai gerakan, itu pengaruhnya 92%. Betul? Dan ucapan itu adalah doa, setuju nggak? Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah, jadi yang terlintas dan terlontar di lisan kita akan jadi Coba biar ketahuan rumus gerakannya. Jadi kalau hamdalah gimana tangannya? Ini. Lihat Ustaz, lihat. Tangannya ke depan. 1, 2, 3. Lebih keras. Luar biasa gimana? Gimana? Terus? Oh, tetap semangatnya 2 gitu. Atau 1? Tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri dong. Tetap semangat. Allah gitu mungkin ya. Masa takbirnya yang kiri kan ya? Tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa? Nah. Kalau bisa, Ustadz mau ambil story-nya boleh apa enggak? Boleh ya? Follower Ustadz enggak banyak, cuman 400.000 aja lah gitu ya. Enggak apa-apa. Iya, tapi yang penting bukan followernya. Yang penting centang birunya ya. Sekaligus Ustadz mau share, ternyata di Sulawesi Selatan ada sekolah yang keren banget. Boleh apa enggak? Tapi Ustadz mau yang masuk di sini harus wajahnya tuh harus senyum, nggak mau ngelihat yang alhamdulillah gitu, nggak mau. Vibes-nya tuh maunya yang positif. Mau apa enggak? Boleh? Oke. Boleh saya ambil gambarnya? Mau pakai filter apa? Ada filter yang bikin glowing juga ada, bisa. Oke, coba ya. Kita
tausiahnya santai aja ya, nggak usah serius-serius banget ya. Ustaz tahu teman-teman di kelas banyak banyak soal kan? Iya, minimal siang ini santai tapi ada ilmu yang didapatkan. Setuju? Sepakat? Oke. Ah, di sini aja ah. Di sini tadi wajahnya kayak banyak masalah gitu di sini mah ya. Mau pindah sebelah sini. Coba panggilannya apa? Teman-teman apa biasanya? Panggilan akrabnya apa? Ah? Ade-ade. Kan misalnya ada sahabat Speedy gitu ya. Atau apa gitu. Atau Speedy people gitu ya. Ah? Putri Merah Jambu. Coba ya. Teman-teman Speedy, apa kabar semuanya siang ini? Apa kabar semuanya hari ini? Dadah, 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 dadah. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, lihat. Bagus kan? Bagus. Mau lihat nggak videonya? Oh. Nanti di rumah follow Instagram Ustadz Hilman ya. Wah. Oke. Apa nama Instagram kita teh? Oke, Sekolah Putri Darul Istiqomah. Nanti saya tag ya. Nanti saya tag. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ustadz cuma mau bikin status doang ke sini ya. Di situ pulang. Baik. Teman-teman sehat semua ya. Alhamdulillah. Ustadz baru tiba tadi jam 12 di Makassar. Dan rencananya Ustadz mau ke Sinjai, mau ke Bone. Tapi siang ini mampir sebentar di Sekolah Putri Darul Istiqomah. Jujur Ustadz keluar dari rumah subuh, terus syuting di televisi, kemudian terbang ke Makassar. Kalau bicara capek itu capek banget. Tapi sampai ke sini capeknya hilang. Iya. Tanya dong, kenapa gitu Ustadz? Tanya dong. Karena Ustadz ketemu calon ahli surga semuanya. Dan jujur ya, waktu Ustadz masuk ke sekolah ini, kemudian lihat gedungnya, lihat tempatnya, apalagi pas ke masjid, ini bawaannya tuh adem gitu ya. Bawaannya pengen tidur gitu ya. Masya Allah. Ustadz doakan ya, mudah-mudahan semua yang hadir jadi perempuan yang solehah. Jadi perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak ada kata yang pantas Ustadz ucapkan di awal perjumpaan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Aku yakin siang ini kita bisa bertemu atas izinnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba Ustadz mau tanya. Kalau Ustadz senang ketemu teman-teman, teman-teman senang gak ketemu Ustadz Hilman? Cius? Masya Allah. Iya, iya, iya. Baik. Baik. Teman-teman, Ustadz mau mulai dari pertanyaan ya. Boleh teman-teman jawab. Siapa di antara teman-teman yang hidupnya ingin bahagia? Ulangi. Jawabannya masih saya gitu. Coba angkat tangan katakan saya ya. Belum. Siapa yang hidupnya mau bahagia? Oke. Siapa yang hidupnya mau sukses? Siapa hidupnya yang ingin lebih tenang hatinya? Siapa hidupnya yang ingin mulia? Oke. Siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Siapa di sini yang ingin membahagiakan orang tuanya? Mau?
Serius? Baik. Masya Allah. Tadi waktu masuk diam-diam gitu ya. Pas udah kenal jadi akrab begini ya. Masya Allah ya. Baik. Ustaz mau cerita dari buku Ustaz ini ya. Cuman sekarang nggak bawa bukunya. Judulnya ternyata surga itu dekat. Teman-teman sayang, ternyata banyak orang hidupnya ingin bahagia. Setuju? Banyak orang hidupnya ingin sukses. Betul? Tapi mereka lupa apa? Mereka lupa ada jalan yang mendekatkan dia dengan surga. Yang mendekatkan dia dengan kunci bahagia. Sebelum Ustaz fokus ke judul daripada buku ini, saya mau ngasih tips dulu deh ke teman-teman yang sederhana ya. Ada 5 S. Ada berapa? Rumus agar hidup kita bahagia. Mau tahu? Tahu aja tahu banget. Cius, mie apa? Mie ayam, mie ayam. Ada berapa S-nya? 5. S yang pertama, syukur. Apa? Teman-teman, kalau mau bahagia hidupnya, perbanyak apa? Bersyukur. Coba Ustaz mau tanya, teman-teman bahagia nggak sekolah di sini? Kok kayak sedih gitu sih? Teman-teman, coba Ustaz mau tanya, dikasih kesempatan bisa sekolah di tempat yang keren begini, nikmat atau tidak? Maka mohon maaf ya, Ustaz mau ingatkan kita, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak semua orang dikasih kesempatan seperti ini, setuju? Dan kunci hidup bahagia itu dimulai dari syukur kita. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ingat ya, kenapa Ahilman kasih semangat untuk bersyukur? Karena sekarang tuh ada penyakit yang lagi ngetren di kalangan kita. Satu penyakit namanya insecure. Apa? Coba 1, 2, 3. Ustaz, apa itu insecure? Insecure itu rendah diri. Ngerasa bahwa kita tuh, Ustaz, aku mah gak ada apa-apanya. Aku mah gini. Padahal mohon maaf ya, teman-teman, tidak boleh anak-anak sekolah putri Darul Istiqomah punya penyakit insecure. Kenapa? Karena kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna. Betul? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kamu sekalian manusia dengan bentuk yang sempurna. Nah, ada yang kedua, penyakitnya namanya overthinking. Coba 1, 2, 3. Apa coba overthinking itu? Banyak memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Ulangi, apa? Banyak memikirkan sesuatu yang tidak harus. Apa di antara cirinya? Bandingin hidup sama orang. Ustadz, teman aku mah pinter banget. Aku mah apa atuh ya? Cuman gini-gini aja gitu ya. Teman-teman, semua manusia diberikan kelebihannya masing-masing. Betul? Ada orang yang hebat di matematika, ya sudah. Ada orang yang hebat pada bab lain, ya sudah. Cuman yang harus teman-teman yakini, setiap manusia diberikan kelebihan masing-masing. Betul? So, mulai hari ini jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Catat status hari Senin itu ya nanti. Betul apa betul? Iye apa iye? Jadi gimana Ustaz? Ya sudah, katakan kalimat Alhamdulillah. Untuk semua yang terjadi, lisan kita harus keluarnya kalimat Allah. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah.
Coba dikasih nikmat apa kalimatnya? Dikasih musibah apa kalimatnya? Melihat yang mempesona apa kalimatnya? Melihat yang kurang baik? Ketika berbuat salah? Ketika berjanji? Coba sama-sama. Dikasih nikmat? Dikasih ujian? Ini. Melihat yang mempesona? Melihat yang kurang baik? Ketika berbuat salah? Ketika berjanji? Lihat Ustadz Hilman? Kok ada yang bilang astagfirullah baru? Jadi semua kalimatnya tidak ada kalimat yang keluar kecuali kalimat Allah. Betul? Tadi Ustadz baru masuk ke gerbang sekolah. Pas langsung lihat. Masya Allah. Lihat ruang ini. Masya Allah. Lihat teman-teman. Masya Allah. Lihat pesawat terbang. Ada yang lewat. Jadi Masya Allah semua ada kebaikan. Betul? So saya percepat. Kalau mau hidupnya bahagia, mau sukses, S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. Apa? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari Selasa itu ya, catat ya. Ustaz pernah mengalami sama seperti teman-teman. Dulu Ustaz juga di pesantren. Pasti ada nggak betahnya, betul? Dan mohon maaf mungkin ada orang yang nggak senang sama kita, betul nggak? Teman-teman jangan lihat Ustadz Hilman sekarang ya. Ustadz tuh dulu sama, kecil, pendek, hitam, hidup lagi gitu ya. Jadi saya kalau apa ya ingat usia kayak teman-teman, saya ingat waktu saya di pesantren. Dan saya itu termasuk anak yang bisa dibilang apa ya? Kata teman-teman tuh gini, si Hilman mah katanya nggak asik orangnya. Jadi saya termasuk anak yang suka direndahkan atau dibully kalau bahasa sekarang. Kenapa Ustadz? Kok bisa begitu? Iya, kata teman saya, katanya si Hilman mah nggak asik. Kenapa nggak asiknya? Jadi saya itu kalau diajak jalan sama teman saya suka bilang nggak mau. Ustadz kenapa bilang nggak mau? Nggak maunya bukan karena nggak mau, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Karena saya nggak punya uang. Teman saya itu sebulan dikasih uang jajannya minimal 1 juta oleh orang tuanya. Saya cuma dikasih 1 bulan tuh 100 ribu. Karena ibunda saya hanya tukang jualan di pasar, ayah saya juga bantuin ibu saya di pasar jadi kuli tukang ngangkut di pasar. Jadi kami dulu hidupnya agak sedikit sulit. Bahkan mungkin bisa dibilang sulit lah gitu. Tapi teman-teman saya bilang begini, suka ngehina saya. Tapi satu saat saya buktikan. Kadang-kadang gini, teman-teman, kita itu harus ngalamin dibanting agar kita bisa terpelanting. Status hari Rabu itu ya. Kadang-kadang kita harus ngalamin apa? Dibanting agar kita terpelanting. Saya tuh masih ingat banget. Satu kali ketika saya libur dari apa? Dari sekolah, saya dipanggil sama ayah saya. Ditanya sama ayah saya, Hilman betah nggak di pesantren itu? Saya bilang betah. Tapi ayah saya tahu kalau saya nggak betah. Terus kata ayah saya, benar, betah apa enggak? Saya bilang enggak. Kenapa enggaknya? Saya ceritalah. Singkat cerita, ayah saya bilang begini, Hilman, nanti Hilman bakal jadi orang sukses. Tapi ada syaratnya. Saya bilang, apa syaratnya? Kata ayah saya, mau tahu? Mau. Tahu aja tahu banget katanya. Kata ayah saya begitu. Terus saya mau apa? Kata ayah saya 3 syaratnya. Ada berapa? 1, jangan tinggalkan Allah. Apa 1? 2, jangan lupakan Allah. Apa yang kedua? 3, jangan akhirkan perintah Allah. Apa yang ketiga? Oke. Pertanyaannya, kira-kira anak kelas 1 atau 2 SMP, dulu Ustaz baru masuk,
dikasih kalimat yang begitu langsung ngerti apa enggak? Boleh jadi belum ngerti kan? Maka saya tanya, maksudnya apa? Kata ayah saya, satu, jangan tinggalkan Allah, maksudnya jangan melakukan sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Apa diantaranya? Nih, kata ayah saya, ridho Allah itu dititipkan di muka bumi, salah satunya diberikan kepada siapa? Orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya. Maka pesannya jangan sakiti orang tua. Jangan menyinggung perasaan orang tua. Orang tua kamu di rumah, ayah ibu kamu. Orang tua kamu di pesantren, siapa? Guru-guru kamu, ustadz-ustazah kamu. Satu, oke. Yang kedua, jangan lupakan Allah, maksudnya apa? Nanti Hilman di sekolah, di pesantren belajar Quran. Ayah saya, kalau bisa jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti mulia. Pasti mulia. Ayo kita buktikan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang di tempat itu menjadi tempat diturunkannya Al-Quran maka menjadi kota yang paling mulia. Apa namanya? Mekah. Dan so simpelnya kalau hidup mulia jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kata ayah saya, syukur-syukur kalau bisa menghafal Quran. Oke, saya pegang. Yang terakhir, jangan akhirkan perintah Allah. Apa salah satunya? Sholat. Kata ayah saya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Sudah. Habis beres bicara begitu, singkat cerita saya kembali ke pesantren. Sekitar 5 bulan kemudian, saya dipanggil sama guru saya. Hilman, iya. Kamu diminta pulang ke rumah kamu. Saya bilang, kenapa? Pokoknya pulang aja. Jarak dari rumah ustaz ke pesantren itu 1,5 jam lah, 2 jam gitu. Maka saya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, saya kaget. Sudah banyak orang yang ada di rumah. Saya bertemu dengan kakak saya dipeluk badan saya, sampai saya ketemu dengan ibu saya. Ketika sampai ke rumah, saya melihat ayah saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata 5 bulan yang lalu, ayah saya menyampaikan pesan kepada saya, itu seakan-akan menjadi wasiat untuk saya. Untuk Ustadz Hilman. Maka dia bilang ke ibu saya, Mama, kalau begini mah udah Hilman gak usah di pesantren lagi, tinggal aja di rumah dengan Mama. Tapi apa jawaban ibu? Enggak, Hilman harus tetap di pesantren. Biar Hilman bisa belajar di sana, bisa menuntut ilmu agama di sana, dan Hilman bisa melanjutkan apa yang Bapak pernah wasiatkan kepada Hilman itu. Maka teman-teman, kehilangan ayah tuh sakit nggak? Sedih tidak? Dan bagi saya, ayah saya tuh seseorang yang kuat banget lah, kira-kira begitu. Dan saya tahu teman-teman juga punya perasaan yang sama. Apalagi ya, biasanya perempuan tuh dekatnya sama siapa? Sekarang Ustadz punya anak perempuan semua dan deket banget sama saya gitu. Maka cinta pertama bagi anak perempuan adalah siapa? Ya wajar. Maka bagi perempuan apalagi bagi laki-laki yang suka main bareng kira-kira begitu. Maka singkat cerita saya kembalilah kemana? Kembalilah ke pesantren. Ketika sampai di pesantren, saya menjalani apa yang ayah saya sampaikan. Terus. Sampai singkat cerita, masuk SMA kelas 4. Kejadian yang sama terulang kembali. Saya dipanggil sama guru saya suruh pulang. Saya kaget kira-kira ada apa gitu ya.
Ditambah pulang jangan ke rumah, tapi ke rumah sakit. Itu kemudian saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya ketemu dengan kakak saya. Kata kakak saya, Hilman masuk ke ruang IGD. Ketika masuk ke sana, saya melihat ibu saya sudah terbaring. Tapi saya tanya, kenapa ibu? Kata kakak saya, kemarin ibu jatuh di kamar mandi. Kemudian kata dokter didiagnosa stroke. Jadi tidak bisa bergerak seperti sedia kala. Maka saya temui ibu saya usapin kepalanya. Saya bilang ke ibu saya, ma. Saya panggil ibu saya, berkali-kali beliau tidak menjawab. Tapi saya melihat di matanya kemudian keluar air mata. Beliau nangis. Maka dari situ saya berjanji, ya Allah, saya akan membahagiakan orang tua saya. Saya akan kemudian menjadikan sisa hidup saya untuk memberikan yang terbaik kepada ibu saya. Maka singkat cerita kemudian teman-teman, Ustaz kembali ke pesantren. Dan saya banyak menghabiskan waktu di pesantren dengan segala bentuk prestasi yang bisa saya berikan. Salah satunya, waktu itu ada pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Nah, Ustaz dulu mikir gini, saya pengen ikutan ke Amerika, tapi saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kebayang nggak teman-teman? Pengen ke Amerika tapi nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dalam hati saya begini, nggak apa-apa, ikutan aja lah gitu ya. Udah, singkat cerita saya ikut. Saya ketika ikut itu, kemudian saya bilang ke ibu saya. Apa jawaban ibu saya? Hilman mau kemana katanya? Mau ke Amerika. Dari mana uangnya? Kalau orang miskin pasti pertanyaan uang. Dari mana uangnya? Saya bilang ini beasiswa nanti dari Amerika. Jadi kita tidak harus mengeluarkan biaya. Kata ibu saya begitu. Ya sudah. Kalau begitu nanti Hilman belajar yang benar. Dan nanti mama doakan yang terbaik. Teman-teman, singkat cerita ya, saya ini sederhanakan aja ceritanya. Allah kasih jalan. Dan Ustadz yang tadi di awal begitu sedih perjalanannya gitu ya. Ditinggal ayah, di sekolah juga tidak mendapatkan satu kebaikan yang enak barangkali begitu. Kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik. Di antara banyak teman-teman yang ikut tes, salah satunya Ustadz yang bisa berangkat ke Amerika Serikat. Kemudian bisa berangkat setelah itu harusnya setahun di sana tapi diganti 6 bulan. 6 bulan kemudian ke Jepang. Kemudian setelah itu saya kuliah S1, S2, S3 sampai sekarang semuanya beasiswa. Kalau ditanya, Ustadz apa tipsnya? S yang kedua, sabar. Sabar itu bukan diem. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka teman-teman sekarang waktu di pesantren pasti banyak tantangannya, betul? Sabar. Semua akan indah pada. Mungkin sekarang kita ngerasa bahwa Ustadz kok gini banget ya. Sabar. Nah gimana caranya agar sabar makin kuat? S yang ketiga, sholat. Apa yang ketiga? Teman-teman sayang, kalau lagi butuh sesuatu jaga sholat. Yang wajib udah pasti ya. Ada berapa waktunya? 5. Kalau mau tambah keren, lanjutkan 3 sholat sunnah yang harus dijaga betul. 1 sholat tahajud. Ustadz senang banget sekolah putri Darul Istiqamah tahajudnya tak tertinggal setiap malam. Dan sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan. Catat ini. Keterangannya di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah di sebagian malam, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu, niscaya Allah akan angkat derajatmu. Lihat, jaga tahajud. Siap? Di sekolah, ataupun di rumah, ataupun dimanapun, jaga tahajud. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta. Kalau teman-teman mau dapetin dunia digenggam tangan kita, jangan tinggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang ketiga, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat sunnah 4 rakaat di pagi hari, sholat duha, maka Allah cukupi kebutuhannya.
Ustadz masih ingat, saya masih ingat sekali. Waktu tes di Bandung kan Jawa Barat ya, tes ke Amerika itu Masya Allah semua kumpul orang. Saya bilang ke guru saya, Pak kirain sedikit yang datang. Iya kan se-Jawa Barat katanya. Terus gimana? Saya mau pulang aja Pak. Karena udah yakin gak lulus kan, orang gak bisa bahasa Inggris. Tapi kata guru saya, udah ikutin aja. Ya udahlah. Datang panitianya. Kata panitianya, seleksi dibagi 3 tahapan. Seleksi pertama interview pakai bahasa Inggris. Di hati saya, astagfirullah ya Allah. Gini-gini amat ujiannya ya Allah gitu kan. Udah daripada terlanjur kan, udah masuk. Ditanyalah. Mending sama orang Indonesia, sama orang Barat lagi. Orang kita aja gak ngerti bahasanya ya, apalagi bahasa orang Barat. What's your name? My name is Hilman Fauzi Nugraha. Oke. Hilman. Please describe your background. Describe your background. Saya masih ingat waktu jadi pengurus OSIS suka bikin backdrop. Kayak gini nih ya. Mungkin gak jauh lah background dengan backdrop gitu kan. Background, background. Saya jawab aja, no. Dia mulai pusing nih, bule langsung pusing nih. Oh, no. I don't have background, saya bilang. Saya pusing jawabannya kan apalah kan. Kata yang bule, no. I mean please tell me about your family. Oh, keluarga ya saya bilang. Yes, saya bilang. Yes, I have family. So kata dia, okay, what katanya terus? Yes, my dad is dead. Nah, sudah meninggal kan? Harusnya makan die kan harusnya ya, nggak ngerti dulu. My mom is sick, sakit. Okay. I have 6 brothers and I have 3 sisters. Saya punya 6 saudara laki-laki, punya 3 saudara perempuan. Jadi saya keluarga besar. Kan kalau orang kampung gitu ya. Orang kampung, orang desa mah banyak gitu. Terus dia, okay, and then, yes, I have happy family. Yes, kata dia. Oke. Terus dia lihat nih wajah saya. Tanya dia, okay Hilman, what is our reasons if we are choosing you in joining American program? Sekarang bisa ya. Dulu mah kira-kira begitulah kalimatnya. Apa alasan kami harus memilih kamu untuk berangkat ke Amerika gitu kan? Saya bilang, yes. Ya kata dia, oh yes, oke. Dalam hati saya, maksudnya iya udah pilih aja gak usah pakai alasan gitu. Mau ngomong gitu saya cuma bingung kan. Yes, oke kata dia. What is our reason? No. Yes, no. Maksudnya gak usah pakai alasan, terima aja gitu kan. Dia udah mulai pusing si bule ini. Dia bilang ke temennya. Gila kali katanya kan. Oke Hilman katanya. What is your plan if we are choosing you in American program? Plan itu kan pesawat gitu kan ya. Saya taunya itu plan itu pesawat. Saya bilang no. I'm from Garut to Bandung by car. Ya dari Garut ke Bandung. Ini si bule udah makin kacau nih lihat saya nih. Ini apa-apa nih kali kata dia. Oke, no. I mean kata dia, what is your step? Step itu kan sakit panas gitu ya kepala gitu. Saya tuh bilang, no, I'm not step, I'm fit gitu lah. Itu si bule lihat Ustadz mungkin pusing kali kan. Oke Hilman katanya enough cukup. Teman-teman tahu nggak? Itu dikasih waktu 30 menit. Ustadz interview 5 menit. Keren dong. Keren banget kan? Udah kata si bule, udah kamu keluar katanya. Beres. Saya keluar lah. Ketemu guru saya. Ditanya. Man kok cepet amat? Iya pak nggak tahu. Dia nggak ngerti bahasa saya pak. Padahal saya nggak ngerti bahasa dia kan. Terus kata guru saya gini, ya udah daripada nungguin yang lain, udah kamu sholat dulu, sholat duha. Tuh di situ musolanya. Lihat ini teman-teman, kekuatan duha tuh. Sholat duha lah. Sampai berapa rakaat coba? 12 rakaat. Nungguin yang lain kan? 2 rakaat, belum beres juga. 2 rakaat, belum beres juga. Sampai 12 rakaat.
Di akhir saya doa dong. Teman-teman tahu kan doanya kan? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata wal ismata. Allahumma in kana rizqi fil ardi fa'ahrijhu wa in kana fis sama'i fa'anzilhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'assiran fayasirhu ma ataita ya Allah rizqa min ibadika solihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit maka turunkan. Jika masih di bumi keluarkan. Jika masih sulit mudahkan. Jika masih haram sucikan. Jika masih jauh dekatkan. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana engkau berikan kepada orang yang soleh. Udah, saya doa. Ya Allah, kalau ini jalan terbaik buat saya bahagiain orang tua saya, tunjukin ya Allah. Udah, beres sholat, kumpul lagi. Waktu itu saya ketemu. Waktu itu memang waktu ke Bandung tuh saya senang sebenarnya. Karena satu, pertama kali saya ke Bandung waktu itu. Yang kedua, saya ke Bandung bareng perempuan yang saya sukai. Tapi waktu itu kan gak bisa, gimana ya, gak bisa, cuma bisa lihat doang. Istilahnya cinta dalam diam, rindu dalam taat gitu ya. Udah. Misalnya ditanya kan, Ustadz emang ketemu, emang bareng? Enggak bareng sih, dia di depan, saya di belakang. Tapi kan minimal menatap langit yang sama kan. Maksudnya menatap bus gitu kan, sama gitu kan. Nah waktu itu teh, Ustadz teh kan udah lagi drop ya, ada yang nyapa. Yang nyapa teh perempuan yang saya suka. Jadi apa ya, pas dia manggil tuh, Hilman katanya. Saya nengok, yang manggil tuh dia. Itu suaranya seperti desiran yang masuk lewat amigdala ke sistem limbik. Jadi pas saya nanya, pas saya nengok, yang nyapa dia, iya gimana? Dia nanya teman, nanya gini doang. Tadi gimana tesnya? Lancar kata dia. Saya bilang lancar banget, lancar juga. 5 menit doang saya bahkan. Terus kata dia gini, dia cuma ngomongin doang. Oke katanya, Hilman good luck ya untuk step selanjutnya. Oh saya baru inget, oh step tuh tahapan. Kan tadi step sakit kepala kan. Baru pas dia ngomong good luck ya buat step selanjutnya. Oh maksudnya buat tahapan selanjutnya, baru kata dia, iya makasih ya gitu kan, udah aja. Tapi memang ya kalau berangkat dari yang disuka itu jadi kuat gitu semangat kita tuh ya, Masya Allah ya. Dia cuma ngomong good luck doang gitu, udahlah saya mau lupa aja. Saya doa dong, ya Allah mudah-mudahan tes selanjutnya interview bahasa Indonesia dong ya. Bener ternyata, kekuatan duha nih lihat. Kekuatan sholat duha tuh merubah segalanya. Pas disebutin, tes kedua, interview yang kedua. Interview bahasa Inggris kan? Tapi saya berharap Indonesia dong. Interview pakai bahasa Indonesia bersama alumni yang pernah berangkat ke sana. Oh, pede dong. Bisa lah, masa nggak bisa Indonesia mah ya? Ditanyalah, oke katanya. Nama kamu siapa? Nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isi masdar dari fi'il madhi halima yahlamu hilmanan. Artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi artinya hadiah. Nugraha artinya anugerah. Jadi Hilman Fauzi Nugraha, laki-laki yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Jadi wow, itu yang interview saya kan aneh ya. Wah, katanya, kau bisa bahasa Arab ya? Bisa. Boleh kamu bicara pakai bahasa Arab? Boleh saya bilang. Ngomonglah saya pakai bahasa Arab gitu ya. Saya bahasa Arab aja. Alhamdulillah qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak wa la tansa salatu wassalaman da'imaini mutalazimaini gitu. Udah saya ceramah aja kan. Ini yang interview saya. Amin, amin, amin. Bukan doa saya bilang, ini interview kan. Udah tuh, dia mulai senyum-senyum ya. Lihat saya, oke, Hilman boleh nggak kamu cerita tentang keluarga kamu? Ceritalah. Ustadz itu kalau udah cerita bisa bikin nangis orang. Saya cerita, dia tuh nangis. Si kakaknya nangis. Saya bilang, ayah saya sudah wafat, ibu saya sakit. Nangis sampai dia dia tuh nangis. Saya bilang, kakak jangan nangis.
Aku aja yang ngalamin gak nangis kayak kakak gitu kan. Biasa aja. Dia bilang, iya. Tapi kamu sedih banget ceritanya katanya gitu. Udah saya bilang, udah. Dia tuh nangis terus, ambil tisu, ambil tisu. Saya diam. Ya Allah, kok sakit gini ya nyakitin hati perempuan itu ya. Ya bilang. Kebetulan perempuan yang interview tuh. Habis gitu, oke Hilman, apa alasan kami harus memilih kamu untuk berangkat ke Amerika? Saya bilang, kakak, kalau saya keterima, saya akan jadi orang pertama di kampung saya yang berangkat ke Amerika. Dan mungkin saya akan dibuatkan patung di kecamatan. Karena saya, gitulah, saya bercandain. Abis dia nangis, dia tuh ketawa. Katanya gitu. Jadi habis nangis dia ketawa. Saya bilang, kata dia gini, ya Allah kamu lucu banget. Dari dulu saya bilang udah begitu saya makan gitu kak. Jadi udah, ya Allah gitu. Udah panjang, dari nangis ketawa. Terus dia buka lagi profilnya. Oke, Hilman kamu bisa ekstrakurikuler apa? Bisa olahraga? Bisa. Apa? Saya main bola kata saya. Coba ambil bola, suruh juggling. Pokoknya saya disuruh apa? Ayo aja pokoknya gitu ya. Suruh juggling, udah beres. Bisa musik? Bisa sih. Apa kira-kira? Dulu ada kalau di Sunda namanya ada kendang gitu ya. Udah main. Bisa nyanyi? Bisa. Emang saya mah kan penyanyi kan ya. Kan suaranya diserak-serak basah gini kan. Udah nyanyi. Dulu ada nyanyi Sunda gitulah. Nyanyi Sunda beres. Terakhir dia buka. Hilman, kamu di sini hafal Quran ya? Saya bilang, belum semua. Berapa juz? 15 katanya. Boleh kita tes? Boleh. Dites sama dia. Qadarullah yang dibaca dia tuh yang saya tahu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi modal 15 juz dengan kemampuan yang lain. Beres, apa kata dia? Hilman, I'm very interesting with your character. Gitulah kira-kira. Saya sangat tertarik dengan karakter kamu. Dan kemungkinan kamu yang akan kami pilih untuk bisa berangkat ke Amerika. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kenapa? Karena kan belum diumumin. Udah. Saya pulanglah beres. Itu teman saya udah pada di luar semua. Dikasih waktu berapa menit tadi? 30. Ustadz interview 1,5 jam. Lama dong. Pas saya keluar mereka pada natap. Man kok lama banget? Saya udah yakin ya. Awalnya direndahkan tapi yakin. Beres, tes ketiga, diskusi kelompok. Beres. Pulang ke sekolah. Sebulan kemudian diumumin. Yang lolos tingkat nasional. Yang pertama kali saya cari tahu kan nama saya. Tapi nama perempuan yang saya sukai dulu. Kenapa Ustaz? Iya, karena bagi saya kebahagiaan yang saya cintai kebahagiaan saya juga. Gak apa-apa. Pas dilihat, set. Saya cari dong nama dia. 1, 2, yang lolos 4 orang ke nasional itu. Enggak ada nama dia. Sedih dong. Tapi nomor terakhir ada. Nomor 4. Hilman Fauzi Nugraha. Saya kaget dong. Ini seperti fitnah akhir zaman dong. Saya bilang, kok bisa saya keterima begini? Udah. Dari situ saya kemudian, bismillah ya Allah. Mungkin ini takdirnya aja. Tapi saya tahu yang saya suka tuh sedih kan. Ini kesempatan. Cara membuktikan cinta terbaik itu bukan menunjukkan. Itu kan nama saya lagi ngetren tuh. Lagi wah Masya Allah gitu. Kak Hilman lolos gitu kan. Saya bikin surat aja. Kan saya mau berangkat ke Amerika kan. Udahlah. Dibalas syukur enggak juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Allahumma sholli. Kayak bikin ceramah. Saya bikin ke dia 1 ayat dalam Quran. Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah buruk. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Surat Al-Baqarah 216. Gitu aja. Set Hilman Fauzi. CS. Dalam kurung calon suamimu. Udah. Nah saya mau pergi teh ya kan? Udah mau pergi teh. Dibalas syukur. Enggak juga enggak apa-apa kan? Teman-teman. Ternyata 3 hari kemudian saya dikasih kabar. Man ya ada surat. Saya kaget dong. Pas saya lihat ya Allah dari dia. Saya langsung ambil surat. Saya fotokopi. Saya laminating itu suratnya. Takutnya kan basah gitu kan. Saya baca.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Dia nulis satu ayat tuh. Jika kamu bersyukur, maka Allah tambahkan. Jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Kenapa ngomongin azab, saya bilang gitu kan. Surat Ibrahim ayat 7. Nama dia, disensor sedikit ya. Saya cari dong, kali aja ada CI di bawahnya gitu kan. Dibulak-balik, nggak ada CI. Udahlah, saya putus aja harapan. Udahlah, berarti dia nggak mau sama saya gitu kan. Udah, saya berangkatlah ke Amerika, terus ke Jepang, dan teruslah ceritanya. Sampai kuliah. Dia kuliah di Jogja, saya kuliah di luar kan. Teman-teman saya mau bilang begini ke teman-teman. Yang pacaran, putusin. Ya. Kenapa? Lihat ini ya. Jangan, lihat catat kalimat ini ya. Cinta selalu tahu di mana tempat berakhirnya. Teman-teman, jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Perbanyak doa, kuatin kebaikan. Udah. Teman-teman tahu nggak? Sekarang perempuan yang pernah saya suka itu menjadi ibu dari anak-anak saya. Kita berjauhan. Dia di Jogja, saya di Jakarta. Di mana? Nggak tahu. Pas reuni ketemu lagi cuma simpel pertanyaannya. Masih ada nggak surat yang waktu itu, kata dia. Dalam hati saya udah nggak ada kali, kemana kali kan. Tapi saya bilang masih. Kau masih nyimpen? Masih. Aku juga masih nyimpen katanya. Ini. Ustadz mau bilang begini sederhana ke teman-teman ya. Teman-teman, jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang gak penting dalam hidup kita. Betul? Jaga diri, naikin kemuliaan, jadi berprestasi, nanti akan ketemu titik terkeren bagi kita. Betul? Nyari laki-laki yang bukan hanya good looking, tapi good reckoning. Iya. Dan itu adanya nggak sekarang, adanya nanti, betul? Kalau sekarang ada laki-laki yang keren pasti punya orang tuanya. Kalau ada laki-laki yang hebat pasti punya orang tuanya. Nanti teman-teman sekolah dulu, berprestasi dulu, kuliah dulu, keren dulu. Perempuan seperti berlian. Berlian itu hanya bisa disentuh oleh orang yang layak memegang berlian itu. Jangan mudah ya untuk menyerahkan apa yang ada di hati kita. Kalian tuh terlalu berharga untuk itu. Setuju? Jaga diri ya, jaga baik-baik. Ingat, jodohmu cerminan dirimu. Sebagaimana dirimu hari ini, maka engkau akan bertemu dengan siapa nanti engkau pada orang yang menjaga dirinya juga. Maka mulai hari ini pesan Ustadz, lihat. Ustadz dengan segala banyak ceritanya, syukur, sabar, sholat. Ternyata dengan sholat semua terbuka. Yang awalnya kita nggak nyangka akan bisa lolos ke sana. Sholat duha merubah segalanya dengan izin Allah. Maka S yang keempat lanjut. Apa? Sedekah. Oh, apa? Sedekah. Sedekah nggak harus harta. Ingat ya, sedekah itu semua kebaikan yang bisa kita hadirkan. Bahkan ada yang namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah yang kita berikan semasa hidup tapi pahalanya mengalir walaupun kita udah meninggal. Nah, salah satu sedekah jariah wakaf, Quran bisa. Jadi teman-teman beli Quran, Qurannya niatkan kita berikan kepada orang yang menghafal Quran. Selama itu Quran dibaca, maka pahalanya mengalir. Poinnya lebih ke apa? Jadilah orang baik. Senyum terpancar kepada semua orang, bantu orang, betul? Insya Allah itu yang mengangkat kebaikan untuk kita. Dan S yang terakhir, saya tutup dengan ini, silaturahmi. Apa? Salah satunya kembali kepada topik buku kita, ternyata surga itu dekat tuh siapa? Orang tua kita. Maka Ustadz berpesan ya, teman-teman, sekarang itu kalau nyari orang pinter banyak. Tapi sekarang yang susah nyari orang yang benar.
Salah satunya tolong dijaga akhlak kita sama orang tua kita. Di antara yang membuat Ustadz suka sedih, apa di antaranya? Saya belum sempat membahagiakan orang tua saya. Saya masih ingat kalau saya libur dari pesantren, saya itu pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Kan ibu saya stroke ya. Saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau lagi pagi-pagi sarapan, suka nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Kata ibu saya, Hilman, iya mah, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya jawab, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin, gimana caranya? Kata ibu saya, shh, nggak boleh begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin, amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang, dari mana uangnya? Kita kan orang kampung, orang desa. Kata mama saya, shh, aminkan saja. Tapi kan gak mungkin mah. Mama tukang jualan di pasar tradisional. Kita gak punya uang, gimana caranya? Dengan izin Allah, aminkan saja. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Setiap selesai sholat pasti baca talbiyah ibu saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya tanya ibu saya, mama kenapa kalau setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Ingin haji, ingin umroh. Terus kenapa nggak berangkat, saya bilang. Dipeluk badan saya, diusapin kepala saya. Kalau mama tidak sempat berangkat, mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin. Teman-teman, sekarang apa yang pernah ibu saya ucapkan, kejadian semua, terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman bakal ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Sekarang terjadi. Tapi ustadz sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat menonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana. Ustadz keren ya, masih muda, udah begini, begitu, begini. Shh, yang keren bukan saya. Tapi yang keren ibu saya. Yang hebat ibu saya. Saya bisa berangkat haji umroh, membimbing jamaah haji umroh. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitul. Teman-teman, kalau tidak ada alasan lagi yang membuat teman-teman serius belajar di sini, salah satunya minimal alasannya adalah untuk membahagiakan orang tuamu, itu aja. Kalau sekarang teman-teman ngerasa, kenapa aku di pesantren ini? Kenapa aku di sekolah ini jauh dari orang tuaku? Kenapa? Teman-teman jangan ingat yang lainnya, ingat aja. Ini yang membuat orang tuaku bangga dengan aku. Ini yang membuat orang tuaku bahagia denganku. Yang hadir di sini, orang tuanya masih ada? Kalau masih ada, muliakan mereka, hormati mereka. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Jaga tahajudnya, jaga baca Qur'annya, jaga semua kebaikannya. Termasuk kalau sekarang teman-teman diberikan rezeki, maka jadikan yang terbaik. Sama orang tua yang di rumah yang menyaksikan tayangan kita siang ini, ibu, ayah, doakan anak-anakmu di pesantren ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Anak-anak kita ini akan jadi apa nanti tergantung doa kita. Maka orang tua kita yang di rumah, doakan anak-anak kita di sini. Berbuat baik, sedekah yang terbaik, insya Allah ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita semua. 5S agar hidup kita berkah bahagia, ternyata surga itu dekat. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua, sabar. S yang ketiga, sholat. S yang keempat, sedekah. S yang kelima, silaturahim. Jaga orang tua kita terutama di rumah, ayah ibu kita, di sekolah, guru-guru kita. Teman-teman sayang, hormati gurumu, muliakan guru-gurumu. Keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu juga ada pada
takzim kita kepada guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Jangan berhenti bermimpi, ya. Semua punya harapan semuanya. Dan kalau ada apa-apa, teman-teman minta doa ke orang tua. Ma, aku lagi nyelesain hafiz. Ma, aku lagi nyelesain ini. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran semuanya insya Allah, ya. Sukses untuk semuanya. Dan mohon maaf jika siang ini ada kekurangan apa yang Ustaz sampaikan. Ada ilmunya nggak siang ini? Ada manfaatnya nggak? Boleh nggak Ustaz kesini lagi? Seneng nggak dengar ceramahnya? Mudah-mudahan ya. Nah, teman-teman tetap semangat belajar, istiqomah terus. Dan mohon izin juga Ustaz harus kembali melanjutkan perjalanan ke Bone, ke Sinjai. Semoga nanti ada kesempatan untuk bisa silaturahmi. Salam untuk keluarga, untuk orang tua yang ada di rumah juga. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kesempatan kita. Terakhir, boleh kita angkat kedua telapak tangan. Ustaz bimbing doa sama-sama. Ya, Ustaz dulu ya. Sebelum Ustaz doa, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ustaz Rizwan dari Easy. Silakan, Ustaz. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik sekalian, Ibu Guru yang hadir hari ini, kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Semoga bisa menyejukkan untuk kita semua adik-adik sekalian. Ada 5 S tadi yang sudah disampaikan dan salah satu yang disampaikan tadi adalah sedekah. Kami dari Inisiatif Zakat Indonesia lewat program Safari Dakwah bersama Ustadz Hilman Fauzi, kita rangkaikan dengan mengajak seluruh Bapak Ibu yang ada di live di YouTube, kemudian adik-adik yang lagi menyaksikan di sini, ya, kami ingin mengajak untuk memberikan sedekah terbaik atau program wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran ini boleh jadi adik-adik di sini punya Al-Quran yang begitu luar biasa, bagus sekali, mudah dibaca, tapi perlu diketahui bersama ada saudara kita di pelosok sana, mereka punya Al-Quran sudah tua, lusuh, dan bahkan tidak punya Al-Quran lagi. Alhamdulillah lewat Inisiatif Zakat Indonesia bersama Kampung Quran Juara, kita menyalurkan program wakaf Al-Quran 1 juta mushaf Al-Quran. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan sudah ada 3.800 mushaf kita salurkan ke 8 daerah kabupaten di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu sebelum kita tutup berdoa bersama Ustadz Hilman, kami ingin mengajak adik-adik dan orang tua yang menyaksikan di YouTube bisa memberikan donasi terbaiknya program wakaf Al-Quran. 1 Al-Quran senilai Rp200.000. Dan setiap Al-Quran yang kita baca ini pahalanya adalah pahala sedekah jariah. Yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Boleh diniatkan untuk orang tua kita, boleh diniatkan untuk anak-anak kita, dan boleh diniatkan untuk keluarga kita. Oleh karena itu kami mengajak langsung saja, silahkan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, ya boleh jadi hari ini kita tidak ada yang bawa uang tunai, adik-adik memang tidak ada yang bawa uang tunai, tapi komitmen. Komitmen ini silahkan konfirmasi ke gurunya lewat Ustaz Salam di Lazis Darul Istiqomah, nanti akan dicatat dan boleh ditransfer ke rekening Lazis Darul Istiqomah, nanti disalurkan melalui Inisiatif Zakat Indonesia. Yang bersedia memberikan wakaf terbaiknya, silahkan maju ke depan untuk diberikan penghargaan oleh Ustadz Hilman, sertifikat ucapan terima kasih. Oleh karena itu, kami akan buka dengan nilai tertinggi dulu. Sekiranya ada yang mau memberikan wakaf terbaiknya dengan jumlah yang sangat tinggi, silahkan langsung maju ke depan. Sekali lagi, tidak harus tunai, tidak harus sekarang, boleh ditunaikan lewat informasi langsung ke orang tua atau nanti langsung diselesaikan ke pihak sekolah. Baik, kita mulai dengan wakaf senilai 100 mushaf Al-Quran dengan nilai Rp20 juta. Ada? Wih, langsung senyum sumringah nih santri kita. Baik, kalau tidak ada kita turunkan menjadi 50 mushaf Al-Quran senilai Rp10 juta. Ada?
Ya, masih senyum. Kita turunkan saja kayaknya santri ini. Ya, senilai 30 mushaf Al-Quran senilai 6 juta rupiah. Ada? Belum. Nah, 20 mushaf Al-Quran senilai 4 juta rupiah. Ada? Baik, Ustaz, ada yang sudah transfer ya kemarin? Boleh yang sudah transfer juga bisa langsung diarukan saja ke depan untuk diberikan sertifikat. Ada 40 mushaf Al-Quran, 20 mushaf Al-Quran senilai 4 juta rupiah. Ada ya? Oh ya. Berapa dia? 20 mushaf, Masya Allah. Atas nama Nahda, siapa? Nahda Salsabila, ada? Mana orangnya? Oh Masya Allah. Langsung deh, di depan. Bang Farhan mana? Oh ya. Ya. Ya, jazakallah khair untuk Nahda Salsabila telah memberikan program wakaf Al-Quran senilai 20 mushaf Al-Quran. Ajarakallah fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Baik, masih ada yang 20 mushaf Al-Quran? Masih ada? Kalau tidak ada, kita turunkan menjadi 10 mushaf Al-Quran senilai 2 juta rupiah. Bismillah, ada? 10 mushaf Al-Quran senilai 2 juta rupiah? Ada? Atau sudah ada yang masuk? Dicek dulu. 10 mushaf Al-Quran ada? Belum? Ada? Adik-adik? Boleh nanti di komitmennya nanti belakangan. Ya, ada? Bismillah. Baik, kalau tidak ada, kita coba di angka terkecil. 5 mushaf Al-Quran senilai 1 juta rupiah. Ada? Oh ada ya? Putri Alia Az-Zahra. Ada? Mana? Mana orangnya? Oh ya, silakan ke depan, Dek. Ya? Ya. Masya Allah. 5 mushaf Al-Quran. Masya Allah. Dari Putri Ali Az-Zahra, 5 mushaf Al-Quran senilai 1 juta rupiah. Langsung ke sini Dek ya, untuk dicatat. Dek, langsung di sini Dek. Ya masih ada 5 mushaf Al-Quran senilai 1 juta rupiah? Ada? Ya, baik. Masih ada 5 mushaf? Bismillah. Ya, kalau tidak ada, kira-kira kalau kita sepakat semua yang hadir hari ini untuk memberikan wakaf terbaiknya untuk 1 mushaf Al-Quran senilai 200.000 untuk disebar ke pelosok di selatan, kira-kira kita ikhlas atau bersedia? Mau? Yang niat mau 1 mushaf. Biar dihitung sama teman-teman. Ya. Atau semua yang hadir mau semua? Coba bismillah. Bismillah ya. Kan udah pasti Ustaz Rizwan, mereka bukan di sini pasti nggak ada uangnya kan di rumahnya. Ini yang mau bismillah, aku mau bilang sama ayah bunda mau wakaf minimal 1 mushaf buat saudara kita yang membutuhkan Quran di pelosok Sulawesi. Ada yang mau? Oke, yang mau angkat tangan. Nanti biar dihitung. 1 aja. Nanti mau bilang sama orang tuanya. Oke, biar enak, biar fotonya enak sama Ustadz. Yang mau 1 maju ke depan boleh. Sok. Ah? Sini. Hah? Oke, sebelum yang 1, mau yang 5 dulu, yang 5. Siapa namanya? Ada Safwa Zahir, ada? Oh ya, langsung ke depan dulu. Ya. Ya.
Ada lagi? Cukup? Oh, dicek lagi. Baik. Gimana tuh? Iya. Ya. Kalau mau semua, Ustaz ke situ. Ya. Ya. Oh ya, yang mau satu mushaf silakan angkat tangan. Oh ya, banyak ya. Jadi gimana? Gimana Ustaz? Ada kayaknya enggak mau. Oh ya, yang mau saja depan yang satu mushaf. Ya, baik. Silahkan yang mau satu mushaf teratur, silahkan maju ke depan di sini, Dek. Diatur ya, diatur dulu duduknya. Ya. Oh, ada lagi 5. Siapa? Ayatul Husna. Ayatul Husna ada? Ayatul Husna ada? Oh ya, silahkan. 5 mushaf Al-Quran. Ya, ini tuh 5 mushaf. Ayatul Husna. Ya. Ini. Sadar. Ya. Ya, yang mau satu mushaf langsung ke depan, Dek. Ya. Yang satu mushaf langsung ke depan. Ayo, Dek, sebelum doa bersama, ayo yang bismillah yang satu mushaf. Ya. Ya. Baik, yang satu mushaf ini silahkan melapor ke gurunya untuk dicatat. Ya, nanti dari pihak IZI yang akan follow up. Cukup dulu deh ya. 20-20 dulu ya. 20-20 dulu. Sini sebagian. Melengkung masuk. Melengkung masuk ya. Oke, ini berapa orang nih? Ya. Dilihatin di sebelah, oke. Iya. Yang masih mau ini bisa sebagian Ustadz di depan duduk. Iya, duduk. Enak. Yang masih mau ke depan. Iya. Iya, iya. Sini nak. Sebagian duduk aja di depan. Nah, biar seimbang. Duduk nak. Duduk di depannya temannya. Ya, duduk. 3 orang nak sini, 3 orang ke sini. Duduk di depan. Ya. Ya, baik, baik. Sini satu lagi. Ya, silakan. Masih ada? Maju nak, maju. Oh, 20-20 Ustaz. Satu kloter 20-20. Biar seimbang. Oh, kurang seimbang ya. 1, 2, 3. Sini nak, 2 orang sini. Nanda di sini nak, sini 2 orang. Berdua sini. Biar seimbang. 10-10 Ustaz. Kiri kanannya. Sebagian lah sini, sebagian. Di sini 10, di sini 10. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Oke, baik. Ya. Bisa geser sedikit nak ke kanan, sedikit. Ke kiri sebagian. Ke kiri ya, ke kiri lah sebagian. Ke kiri, gitu biar seimbang. Oke.
Ya, ditunjukin nak sertifikatnya. Ya, silakan. Diangkat sertifikatnya, diliatin. Ya, diliatin. Ya, sebentar nanti yang sudah pegang sertifikat nanti didata nah ya, didata ya. Ya, silakan kloter kedua, silakan nak 20. Oh, sebentar, ada yang 5 tadi. Anaya, silakan. Hanan. Silakan. 5 ya. Ini 5 Atas musab nama ini. Naura Sabita ya. Ya. Naura Sabita mana? Ustadz, Bu Ani, ini 5 ini ya. Hanan. Ya, silakan 10 orang dari sini sebelah kanan. Di sayap kanan Ustaz, 10 orang. Ya. Di sini lah 10 orang lagi nak sini. Ayo. Ya. Ayo di sebelah kirinya Ustaz 10. Sayap kirinya Ustaz. Naura Sabita, nak 5 mushaf, maju. Oh ya, Tita ya. Ya udah sebentar nak ya. Ya udah. Ya, minta tolong nak yang sudah agak ke bawah dulu nak, biar ya. Ya. Bisa mungkin didata aja di belakang dulu, mundur sedikit, Ustazah. Iya. Iya, insya Allah sebentar. Semua yang pegang sertifikat jangan dihilangkan, nanti didata oleh Ustadz. Iya. Ya. Semua yang 10 pegang ya. sertifikat sebentar dicatat oleh panitia ya. Ya, sijo loro telu papat limo. Oke, sijo loro telu papat limo. Oke. Coba. Oke, ya, siap. Oke. Ya, tunjukin sertifikatnya. Nak, bisa turun sedikit dulu nak? Ya situ ya. Bergeser sedikit Anda ya. Oke, baik. Ya. Oke, siap. Oh ya, siap. Nah, ditunjukin sertifikatnya, diangkat. Ya. Oke, sudah aman? Oke, kloter ketiga. Sebelum kloter ketiga kita panggil Naura Sabita 5 mushaf Ustaz. Naura Sabita dan Quinsyah siapa lagi? Iya. Quinsyah Aisyah 5 mushaf. Quinsyah Aisyah, maju. 5 mushaf. Yang 5 mushaf. Naura Sabita nak maju. Tita maju. Naura Sabita dan siapa? Quinsyah. Oh ya, sepupunya Tita. Ya, pengen lah. Quinsyah. Mana tadi Quinsyah? Sini maju nak. Ini 5 mushaf Ustaz. Ya. Ya, siap. Baik nak, yang kloter ketiga 20 orang, maju lagi silakan. Siapa? Aira Raihan ntar Ustaz. Tabe. Aira Raihan 10 mushaf. Mana Aira Raihan? Panggilan untuk Nanda Aira Raihan. Maju nak ke depan. 10 mushaf dari bundanya. Aira Raihan maju nak. Mana Aira? Panggil dulu Aira dulu. Oh iya sini nak. Maju nak. Ini Ustaz. Aira Raihan ya. Sini nak. Dari bundanya tadi nitip 10 mushaf Ustaz. Ya.
Ya, kasih nak. Oke. Baik, silakan nak kloter ketiga. Oh, satu lagi. Ada lagi. Oh, Aisyah siapa? Aisyah Salsabila, 10 mushaf. Oh iya ya, berapa? Berapa nak? Ini kloter ketiga. Oh iya ya. Silakan nak silakan ya. 20 ya. 10 di sebelah kirinya Ustadz, 10 sebelah kanannya Ustadz ya. Ya. Ya, 10 nak, 10. Ya, 3 orang di depan nak, 3 orang duduk di depan. Ya, 3 orang di depan, 3 orang aja. Ya. Ya, 3 orang duduk ya, sebagiannya berdiri ya. Siji loro telu papat. Baru papat sini. Kurang 2 orang sini. Harus 5 orang sini. 1 2 3 4. Baru 2 orang. Nah. 1 2 3 4. Oh, 8 ya udah. 1 1 1 2 3 1 2 3 4. Ya, ditunjukin nak. Ditunjukin. Oke, baik. Diangkat nak. Oke, 1 2. Oke, Masya Allah. Baik. Kloter keempat, siap-siap? Sudah? Ada lagi? Silakan. Silakan. Silakan nak. Paul, maju. Ayo nak, kloter keempat. Ya, again. Silakan, kloter keempat. Silakan. Najwa, maju. Sebagian sini. Ini nanti miring sebelah kapalnya, Ustaz. Nanti oleng. Sebelah kanan. Ya, Ayu, Najwa, Erbin, siapa? Ya, sebelah sini 3 orang. Ya. 1. Ada lagi berlima? Siapa lagi 1 orang? Kimora, maju nak. Mau diwakili? Wakil sama Aulia. Ayo udah. Oke, baik. Diangkat nak sertifikatnya. Masya Allah, sukses. Alhamdulillah. Baik, insya. Ada kloter kelima? Kloter kelima? Oke, nanti nyusul ya. Lapor sama salam sebentar. Iya, baik. Baik teman-teman sayang, sebelum kita berpisah, ya, oke, iya, silakan teman-teman yang mau dicatat, gimana baiknya ini? Kita doa dulu ya, duduk dulu ya, next, berhenti dulu ya semua ya, biar berkah pertemuan ini insya Allah. Silakan yang masih berdiri duduk dulu, yang masih nyatat berhenti dulu, duduk dulu, berhenti dulu. Yang di luar kalau mau masuk silakan, nanti panitia nanti lihat aja yang bawa sertifikat berarti beliau yang bersedia berwakaf insya Allah. Semoga wakafnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Jadi amal jariah yang mengantarkan kita ke surganya insya Allah. Al-Fatihah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati. Khusus siang ini kita doakan orang tua kita. Doakan kita yang sedang di sekolah ini. Dan doakan juga guru-guru kita semua yang hadir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridun illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Mampukan kami untuk bisa memuliakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ibu Haja Sophia ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Cintai ibu kami ya Allah. Balas semua kebaikan ibu kami yang pernah diberikan kepada kami. Air ketubannya saat mengandung kami. Air darahnya saat melahirkan kami. Air susunya saat menyusui kami. Air keringatnya saat merawat membesarkan kami. Air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk mencintai ibu kami sebelum beliau wafat ya Allah. Untuk ayah kami, bapak kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, muliakan ayahanda kami ya Allah. Jaga ayahanda kami ya Allah. Lindungi ayahanda kami ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jika ada orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Ya Allah, mudahkan belajar kami di Speedy ini ya Allah. Lancarkan belajar kami di sekolah ini ya Allah. Mudahkan ilmu Engkau masuk ke dalam hati kami ya Allah. Sehingga kami menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang soleh-solehah. Menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan kami perempuan yang solehah. Jadikan kami perempuan yang terjaga. Jadikan kami perempuan yang hafizah, yang qanitat, yang hafizat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang punya harapan, mudahkan harapan kami. Lancarkan kami meraihnya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jaga kebersamaan kami di sekolah ini ya Allah. Jaga persahabatan kami di sekolah ini ya Allah. Sebagaimana Engkau bersamakan kami di dunia, kami mohon bersamakan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Sahabatkan terus kami sampai ke surgamu ya Allah. Dan kumpulkan kami nanti kelak di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ijabah permintaan kami. Terima semua amal ibadah kami. Terima wakaf Quran yang kami berikan ya Allah. Sehingga mengantarkan ke surga untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.